Pernahkah Anda melihat dua orang dengan usia yang sama, katakanlah 70 tahun, namun penampilannya bak langit dan bumi? Yang satu masih tampak bugar, kulitnya kencang, tatapannya tajam, dan gerakannya lincah seolah usia hanyalah angka. Yang satu lagi sudah terlihat rapuh, kulitnya keriput dan kusam, jalannya tertatih, dan semangatnya seakan sudah padam. Apa rahasianya? Apakah ini takdir? Tidak. Jawabannya, seringkali, bukan terletak pada obat-obatan mahal atau perawatan eksotis. Jawabannya ada di ujung sendok dan garpu Anda setiap hari. Makanan yang mungkin Anda anggap sepele, yang masuk ke dalam tubuh Anda, itulah yang menjadi penentu utama. Makanan bisa menjadi obat paling mujarab yang membuat sel-sel tubuh Anda terus beregenerasi dan awet muda, atau bisa menjadi racun yang pelen-pelen merusak tubuh Anda dari dalam, membuat Anda menua lebih cepat dari seharusnya. Pilihan ada di tangan Anda. Jadi, jika Anda ingin menjadi sosok yang tetap bugar, penuh semangat, dan tampil muda di usia senja, pastikan Anda sukai video ini dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat. Karena hari ini kita akan membongkar rahasia revolusioner ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, dan para sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah kembali lagi di channel kesayangan kita, Sahabat Lansia Sehat. Dan bagi Bapak atau Ibu yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di sini kita akan belajar bersama, berbagi tips praktis seputar kesehatan, agar masa tua kita menjadi masa yang paling indah, aktif, dan membahagiakan. Bicara soal makanan, saya jadi teringat salah satu pasien saya beberapa tahun lalu. Sebut saja namanya Pak Santoso. Usianya saat itu 68 tahun. Beliau datang ke saya dengan keluhan yang sangat umum. Nyeri sendi di lutut dan pinggang, badan terasa lemas, dan mudah sekali lelah. Beliau bilang, "Dok, rasanya saya ini sudah tua sekali. Mau main sama cucu saja sekarang sudah tidak sanggup. Gampang sekali capek." Setelah melalui pemeriksaan, saya tidak menemukan penyakit serius. Ini murni karena proses penuaan yang dipercepat oleh gaya hidup. Saya tidak memberinya banyak obat. Saya hanya memberinya satu resep sederhana. Saya memintanya untuk rutin mengonsumsi satu jenis makanan lokal yang sangat murah dan mudah didapat. 3 bulan kemudian, Pak Santoso datang kembali untuk kontrol. Tapi kali ini dengan wajah yang berbeda. Beliau berjalan lebih tegap, senyumnya lebih lebar, dan hal pertama yang beliau katakan adalah, "Dok, terima kasih. Sekarang saya sudah bisa kayar karon lagi sama cucu saya di taman." Sebuah perubahan sepele pada piring makannya memberikan dampak yang begitu luar biasa. Makanan apa itu? Salah satunya akan saya bagikan di video kali ini. Bapak dan Ibu, tubuh kita ini ibarat sebuah bangunan megah. Sel-sel di dalam tubuh kita adalah batu batanya. Setiap hari, ada sel yang rusak dan perlu diganti, ada juga yang perlu diperbaiki. Makanan yang kita konsumsi adalah bahan baku atau material untuk perbaikan tersebut. Jika kita memberikan material berkualitas tinggi seperti protein, vitamin, mineral, antioksidan, maka bangunan tubuh kita akan tetap kokoh, kuat, dan indah. Sebaliknya, jika kita terus-menerus memberikan material berkualitas buruk, gula, berlebih, lemak jahat, makanan olahan, maka perbaikan tidak akan berjalan sempurna. Bangunan tubuh kita akan mulai retak, rapuh, dan terlihat tua sebelum waktunya. Inilah yang kita sebut dengan peradangan kronis tingkat rendah, biang keladi dari banyak penyakit degeneratif dan penuaan dini. Jadi, anggaplah setiap makanan yang akan masuk ke mulut Anda sebagai sebuah pertanyaan. Apakah ini akan membangun atau merusak tubuhku? Kesadaran sederhana ini adalah langkah pertama menuju masa tua yang sehat dan awet muda. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama mengenai 7 makanan penentu ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua lebih dekat. Saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar ya. Senang sekali rasanya bisa terhubung dengan Anda dari seluruh penjuru negeri. Jangan lupa juga untuk menekan tombol jempol ke atas sebagai tanda suka pada video ini. Dan yang terpenting, subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami untuk menjaga kesehatan di hari tua. Sekarang, mari kita bahas. Banyak orang meremehkan ikan kembung, padahal ikan ini adalah superstar gizi, yang sesungguhnya bahkan sering disebut lebih unggul dari ikan salmon yang mahal. Ikan kembung adalah sumber protein berkualitas tinggi yang sangat vital bagi kita para lansia. Protein ini berfungsi sebagai batu bata untuk memperbaiki dan memelihara jaringan otot kita yang cenderung menyusut seiring bertambahnya usia. Kondisi yang disebut sarkopenia. Selain protein, kekayaan terbesarnya adalah asam lemak omega 3, khususnya EPA dan DHA.
Omega 3 ini adalah agen anti peradangan alami yang paling kuat. Ia bekerja seperti pelumas bagi sendi-sendi kita, mengurangi rasa kaku dan nyeri yang sering kita rasakan di pagi hari. Lebih dari itu, Omega 3 juga sangat penting untuk kesehatan otak, membantu menjaga daya ingat dan mencegah kepikunan. Ikan kembung juga diperkaya dengan vitamin D dan kalsium. Duet maut ini sangat krusial untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis atau tulang keropos. Tulang yang kuat adalah fondasi utama agar kita tetap bisa aktif, bergerak tanpa rasa takut akan cedera atau patah tulang. Jangan lupakan kulit ikan kembung mengandung antioksidan bernama selenium yang berfungsi melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Mengonsumsi ikan kembung secara teratur dapat membantu kulit kita tetap elastis, lembab, dan tidak mudah keriput. Jadi, lupakan sejenak tentang ikan impor yang mahal. Ikan kembung yang ada di pasar tradisional dekat rumah Anda adalah harta karun yang sesungguhnya rasanya lezat, harganya terjangkau, dan manfaatnya luar biasa untuk menjaga tubuh dari kerusakan. Memasaknya pun mudah, cukup dipepes, dikukus, atau dibakar dengan sedikit bumbu rempah. Hindari menggorengnya terlalu sering agar kandungan omega-3 yang berharga tidak rusak oleh suhu panas yang berlebihan. Dengan rutin mengonsumsi ikan kembung, Anda tidak hanya memberi makan perut Anda, tetapi juga memberi nutrisi pada otot, sendi, tulang, otak, dan kulit Anda. Inilah cara cerdas untuk tetap awet muda dan bertenaga. Siapa yang tidak kenal tempe dan tahu makanan rakyat yang menjadi lauk sehari-hari ini ternyata adalah salah satu kunci untuk tetap kuat dan sehat di usia senja. Keduanya adalah sumber protein nabati terbaik, pilihan cerdas bagi bapak dan ibu yang mungkin ingin mengurangi konsumsi daging merah. Protein ini esensial untuk regenerasi sel dan menjaga agar massa otot kita tidak hilang. Keistimewaan tempe terletak pada proses fermentasinya. Proses ini membuat tempe kaya akan probiotik atau bakteri baik. Probiotik ini sangat penting untuk menjaga kesehatan usus kita. Ingat, 70% sistem kekebalan tubuh kita berada di usus. Usus yang sehat berarti penyerapan nutrisi maksimal dan imun yang kuat. Sehingga kita tidak gampang sakit, baik tempe maupun tahu merupakan sumber kalsium dan magnesium yang baik. Dua mineral ini bekerja sama untuk membangun dan memelihara tulang serta sendi yang kuat. Mencukupi kebutuhan kalsium dan magnesium adalah investasi jangka panjang untuk mencegah bungkuk dan masalah tulang lainnya di kemudian hari. Khusus untuk para ibu, tempe mengandung senyawa unik bernama isoflavon. Isoflavon ini adalah fitoestrogen atau estrogen dari tumbuhan yang dapat membantu menyeimbangkan hormon, terutama setelah masa menopause. Selain itu, isoflavon juga berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melawan kerusakan sel dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Keunggulan lainnya adalah harganya yang sangat ekonomis dan cara pengolahannya yang serbaguna. Tempe bisa diolah menjadi bacem, orek, atau bahkan steak tempe. Tahu bisa ditumis, dibuat sup, atau menjadi campuran dalam sayuran. Ini adalah bukti bahwa untuk sehat, kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Banyak pasien saya yang awalnya ragu, masa sih dok cuma daging tempe? Tapi setelah rutin memasukkannya ke dalam menu harian, mereka merasakan sendiri perbedaannya. Badan terasa lebih bertenaga dan sistem pencernaan menjadi jauh lebih lancar. Jadi, jangan pernah lagi memandang sebelah mata pada tempe dan tahu. Balik kesederhanaannya, tersimpan kekuatan besar untuk memperbaiki tubuh, memperkuat tulang, dan menjaga keseimbangan hormon kita. Sekarang kita beralih ke rempah yang pasti ada di setiap dapur di Indonesia, yaitu jahe. Jahe lebih dari sekadar bumbu penyedap masakan atau bahan untuk membuat wedang hangat di kala hujan. Di dalam setiap ruas jahe, terkandung kekuatan medis yang telah diakui selama ribuan tahun, dan kini dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Ini adalah apotek alami yang tersembunyi di dapur Anda. Kekuatan utama jahe berasal dari senyawa aktif bernama gingerol. Gingerol inilah yang memberikan rasa pedas dan aroma khas pada jahe. Secara ilmiah, gingerol adalah agen anti-inflamasi atau anti-peradangan yang sangat kuat. Cara kerjanya mirip dengan obat-obat pereda nyeri sendi, namun dengan efek samping yang jauh lebih minim. Bagi bapak atau ibu yang sering mengeluh lutut kaku, pinggang linu, atau nyeri pada persendian, jahe bisa menjadi sahabat terbaik Anda. Manfaat jahe tidak berhenti di situ. Sifatnya yang menghangatkan tubuh ternyata memiliki efek yang sangat baik bagi sirkulasi darah. Mengonsumsi jahe membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Aliran darah yang lancar berarti oksigen dan nutrisi penting dapat diantarkan ke seluruh sel tubuh dengan lebih efisien, mulai dari ujung kaki hingga ke otak. Hasilnya, badan terasa lebih bertenaga dan tidak gampang lelah.
Jahe juga merupakan penyelamat bagi sistem pencernaan. Ia sangat efektif untuk meredakan perut kembung, mengatasi mual, dan membantu proses pencernaan secara keseluruhan. Seiring bertambahnya usia, produksi enzim pencernaan kita seringkali menurun. Jahe dapat membantu merangsang enzim-enzim tersebut, memastikan makanan yang kita makan dapat diserap nutrisinya secara maksimal. Jangan lupakan perannya sebagai peningkat sistem kekebalan tubuh. Jahe memiliki sifat antivirus dan antibakteri. Itulah sebabnya sejak zaman nenek moyang kita, jahe selalu menjadi andalan utama untuk mengatasi gejala flu, batuk, dan sakit tenggorokan. Segelas teh jahe hangat saat merasa tidak enak badan bisa memberikan kelegaan yang luar biasa. Saya sering sekali menyarankan kepada pasien saya, terutama yang baru merasakan gejala awal radang sendi atau yang sering mengeluh masuk angin, alih-alih langsung bergantung pada obat kimia. Cobalah terapi sederhana dengan rutin meminum air rebusan jahe setiap pagi. Perubahannya seringkali sangat signifikan. Badan terasa lebih hangat, sendi lebih nyaman, dan tubuh lebih bugar. Jadi, mulailah melihat jahe bukan hanya sebagai bumbu. Anggaplah ia sebagai suplemen harian Anda. Cara terbaik menikmatinya adalah dengan merebusnya, bukan dalam bentuk minuman instan yang tinggi gula. Geprek siruas jahe, seduh dengan air panas. Tambahkan sedikit madu jika suka, dan nikmati khasiatnya setiap hari. Banyak lansia yang takut makan kacang. Alasannya klasik, takut jerawatan, takut bisulan, atau takut kolesterol naik. Ini adalah mitos yang harus kita luruskan. Faktanya, kacang tanah dan kacang mete, jika dikonsumsi dengan cara yang benar dan porsi yang tepat, adalah camilan paling pintar yang bisa Anda pilih untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan kulit. Kacang-kacangan ini adalah sumber lemak sehat, yaitu lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda. Jangan takut dengan kata lemak. Lemak jenis ini justru bekerja membersihkan pembuluh darah Anda. Ia membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL yang menyebabkan plak, dan pada saat yang sama meningkatkan kadar kolesterol baik HDL yang melindungi jantung Anda. Ini adalah cara alami untuk menjaga arteri tetap bersih dan elastis. Kacang juga merupakan sumber protein nabati yang sangat baik. Seperti yang kita bahas sebelumnya, protein ini sangat penting untuk melawan penyusutan massa otot atau sarkopenia. Menjadikan kacang sebagai camilan berarti Anda memberikan makanan bagi otot Anda di sela-sela waktu makan utama. Membantu tetap kuat dan tidak mudah goyah. Salah satu mineral penting yang sering terlupakan dan banyak diderita kekurangannya oleh para lansia adalah magnesium. Kacang tanah dan kacang mete kaya akan magnesium. Mineral ini berperan dalam lebih dari 300 reaksi biokimia di tubuh, termasuk menjaga irama jantung tetap normal, memperkuat tulang, dan menenangkan sistem saraf. Cukupnya asupan magnesium dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak dan mengurangi kram otot. Kacang tanah secara khusus kaya akan vitamin E, sebuah antioksidan kuat. Vitamin E ini adalah pelindung utama sel-sel tubuh kita dari serangan radikal bebas, molekul jahat yang mempercepat proses penuaan. Vitamin E menjaga kulit kita tetap lembab dan kenyal, serta melindungi sel-sel otak dari kerusakan, sehingga membantu menjaga daya ingat. Kunci mengonsumsi kacang adalah pada cara pengolahan dan porsinya. Pilihlah kacang yang dipanggang atau direbus, bukan digoreng. Hindari kacang dengan lapisan garam yang tebal. Untuk porsinya, cukup 1 genggam tangan Anda per hari. Jumlah ini sudah cukup untuk memberikan semua manfaatnya tanpa kalori yang berlebihan. Saya sering menganjurkan pasien diabetes saya untuk mengganti camilan biskuit manis atau gorengan mereka dengan segenggam kacang. Kacang memberikan energi yang tahan lama tanpa membuat gula darah melonjak drastis. Ini adalah camilan yang mengenyangkan, menyehatkan, dan memuaskan. Ubi jalar, baik yang berwarna oranye, ungu, atau putih, adalah makanan tradisional yang sering dianggap kampungan. Padahal, di dalam umbi sederhana ini tersimpan kekayaan nutrisi yang luar biasa. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks yang jauh lebih unggul dibandingkan nasi putih atau roti tawar. Karbohidrat kompleks dicerna secara perlahan oleh tubuh, sehingga memberikan energi yang stabil dan tahan lama. Energi yang stabil ini berarti gula darah Anda tidak akan naik turun secara drastis. Ini sangat penting, tidak hanya bagi penderita diabetes, tetapi bagi kita semua untuk mencegah rasa lemas dan keinginan makan manis yang berlebihan. Ubi jalar juga kaya akan serat, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan, mencegah sembelit, dan memberi makan bakteri baik di usus kita. Warna pada ubi jalar bukanlah sekadar hiasan, melainkan penanda kandungan nutrisinya. Ubi jalar oranye kaya akan beta-karoten, yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A.
Vitamin A ini krusial untuk kesehatan mata, membantu mencegah katarak dan degenerasi makula yang sering terjadi di usia senja. Ia juga penting untuk menjaga lapisan kulit kita tetap sehat. Sementara itu, ubi jalar ungu mendapatkan warnanya dari senyawa bernama antosianin. Antosianin adalah salah satu antioksidan paling kuat yang ada di alam. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk melindungi sel-sel tubuh, terutama sel otak, dari kerusakan oksidatif. Rutin mengonsumsi ubi ungu dapat membantu menjaga fungsi kognitif dan mempertajam daya ingat kita. Jangan lupakan kandungan vitamin C di dalam ubi jalar. Vitamin C tidak hanya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tetapi juga merupakan komponen utama dalam pembentukan kolagen. Kolagen adalah protein yang membuat kulit kita tetap kencang dan sendi kita tetap lentur. Dengan cukupnya asupan vitamin C, kita membantu tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Ubi jalar juga merupakan sumber kalium yang baik. Kalium adalah mineral yang bekerja menyeimbangkan kadar natrium dari garam di dalam tubuh. Keseimbangan ini sangat penting untuk mengendalikan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung serta ginjal kita. Cara terbaik menikmati ubi jalar adalah dengan merebus atau mengukusnya. Proses ini menjaga kandungan nutrisinya tetap utuh. Anda bisa menjadikannya pengganti nasi atau sebagai sarapan yang mengenyangkan. Dengan ubi jalar Anda mendapatkan paket lengkap, energi, vitamin, mineral, dan antioksidan dalam satu makanan. Lezat. Jika jahe adalah penghangat, maka kunyit adalah sang penyembuh. Rempah berwarna kuning keemasan ini adalah pondasi dari jamu dan pengobatan tradisional di seluruh Nusantara. Ilmu pengetahuan modern telah mengisolasi dan meneliti emas di dalam kunyit, yaitu sebuah senyawa bernama kurkumin. Kurkumin inilah yang bertanggung jawab atas hampir semua manfaat kesehatan luar biasa dari kunyit. Manfaat utama dan paling terkenal dari kurkumin adalah kemampuannya sebagai anti-inflamasi superpoten. Peradangan kronis adalah akar dari hampir semua penyakit penuaan, mulai dari nyeri sendi arthritis, penyakit jantung, hingga kanker. Kurkumin bekerja pada level molekuler untuk memblokir jalur peradangan, sehingga tidak hanya meredakan gejala nyeri, tetapi juga mengatasi masalah dari akarnya. Kurkumin juga merupakan antioksidan yang dahsyat. Ia tidak hanya menetralisir radikal bebas yang merusak sel, tetapi juga merangsang tubuh untuk memproduksi enzim antioksidannya sendiri. Ini adalah mekanisme pertahanan ganda yang melindungi DNA kita dari kerusakan. Secara harfiah, memperlambat proses penuaan dari tingkat seluler. Salah satu penemuan paling menarik adalah manfaat kurkumin bagi otak. Kurkumin terbukti dapat meningkatkan kadar hormon otak yang disebut BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Menurunnya kadar hormon ini sering dikaitkan dengan depresi dan penyakit Alzheimer. Dengan meningkatkan BDNF, kurkumin berpotensi membantu, menunda atau bahkan mencegah penyakit otak degeneratif. Kunyit juga berkontribusi pada kesehatan jantung dengan beberapa cara. Ia membantu meningkatkan fungsi endotelium, yaitu lapisan pada pembuluh darah kita. Endotelium yang sehat sangat penting untuk mengatur tekanan darah dan mencegah pembekuan darah yang tidak normal. Namun, ada satu rahasia penting yang harus Anda ketahui. Kurkumin sangat sulit diserap oleh tubuh. Untuk mengaktifkannya, Anda perlu mengonsumsinya bersama lada hitam. Senyawa piperin dalam lada hitam dapat meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Mengonsumsinya bersama sedikit lemak sehat seperti minyak kelapa juga akan membantu penyerapannya. Saya sering menyarankan pasien dengan keluhan nyeri sendi kronis untuk membuat susu emas atau golden milk. Campurkan bubuk kunyit, sejumput lada hitam, dan sedikit minyak kelapa ke dalam segelas susu hangat. Minuman ini, jika dikonsumsi rutin, seringkali memberikan kelegaan yang lebih baik daripada obat-obatan. Melihat warnanya yang keemasan, anggaplah kunyit sebagai investasi emas bagi kesehatan jangka panjang Anda. Sebuah rempah sederhana yang menyimpan kekuatan medis luar biasa untuk menjaga sendi, otak, dan sel-sel tubuh Anda tetap prima. Teracute. Kita akan membahas daun yang oleh dunia dijuluki sebagai The Miracle Tree atau pohon ajaib, daun kelor. Mungkin di beberapa daerah daun ini identik dengan hal-hal mistis, tapi buang jojo pikiran itu. Secara ilmiah, daun kelor adalah salah satu tanaman paling padat nutrisi di muka bumi. Ini adalah multivitamin alami yang tumbuh subur di pekarangan rumah kita. Daun kelor adalah raja kalsium. Kandungan kalsiumnya jauh lebih tinggi dibandingkan susu bagi kita para lansia, terutama para ibu yang telah memasuki masa menopause. Risiko osteoporosis sangat tinggi. Mencukupi kebutuhan kalsium dari daun kelor adalah cara cerdas dan alami untuk menjaga tulang tetap padat dan kuat, mencegah kita dari risiko patah tulang yang berbahaya. Tanaman ini juga merupakan sumber zat besi yang luar biasa. Bahkan, disebat-sebet mengalahkan bayam. Kekurangan zat besi menyebabkan anemia,
yang gejalanya sangat kita kenal. Badan lemas, mudah lelah, pusing, dan pucat. Dengan rutin mengonsumsi daun kelor, kita membantu tubuh memproduksi sel darah merah yang cukup, sehingga energi dan vitalitas kita tetap terjaga. Untuk kekebalan tubuh, daun kelor adalah juaranya. Kandungan vitamin C di dalamnya berkali-kali lipat lebih tinggi dari jeruk. Vitamin C adalah garda terdepan sistem imun kita, membantu tubuh melawan infeksi virus dan bakteri. Di masa pancaroba, atau saat banyak orang sakit, mengonsumsi sayur bening daun kelor adalah cara ampuh untuk membentengi diri. Daun kelor dipenuhi oleh antioksidan kuat seperti quercetin dan asam klorogenat. Quercetin dapat membantu menurunkan tekanan darah, sementara asam klorogenat membantu menstabilkan kadar gula darah setelah makan. Ini menjadikannya makanan yang sangat bersahabat bagi penderita hipertensi dan diabetes. Kandungan klorofil atau zat hijau daunnya yang tinggi berfungsi sebagai detoks alami bagi tubuh. Ia membantu membersihkan racun dari dalam darah dan organ-organ vital. Tubuh yang bersih dari dalam akan terpancar keluar, membuat kulit tampak lebih cerah dan sehat. Cara mengolahnya pun sangat mudah. Cukup masukkan ke dalam sayur bening di akhir. Proses memasak agar nutrisinya tidak banyak hilang, rasanya tidak pahit, dan mudah diterima oleh lidah. Anda bahkan bisa mengeringkannya, menumbuknya menjadi bubuk, dan menaburkannya di atas makanan atau mencampurnya ke dalam jus. Dengan semua manfaat ini, tidak heran jika daun kelor disebut sebagai pohon ajaib. Ini adalah hadiah dari alam untuk memastikan kita mendapatkan nutrisi terlengkap dari satu sumber yang mudah didapat dan sangat murah. Jangan sia-siakan harta karun ini. Nah, setelah mengetahui ketujuh makanan hebat ini, mungkin Bapak dan Ibu bertanya, lalu bagaimana cara mengonsumsinya, Dok? Berapa banyak takaran yang aman dan paling efektif? Untuk kami, para lansia, ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena segala sesuatu yang baik pun jika berlebihan, tentu tidak akan bagus hasilnya. Kunci utamanya adalah keseimbangan dan variasi. Jangan hanya fokus pada satu jenis makanan saja. Rotasikan ketujuh makanan ini dalam menu harian atau mingguan Anda. Berikut adalah panduan praktis yang bisa Anda terapkan. Ikan kembung. Konsumsilah sekitar 2-3 porsi dalam seminggu. Satu porsi setara dengan satu ikan ukuran sedang. Cara terbaik adalah dikukus, dipepes, atau dibuat sup tempe dan tahu. Anda bisa mengonsumsinya setiap hari sebagai lauk. Satu porsi tempe sekitar 2 potong ukuran sedang, dan tahu sekitar 1-2 potong besar. Variasikan cara memasaknya. Jahe dan kunyit gunakan sebagai bumbu dalam masakan setiap hari, atau dibuat minuman hangat. Untuk minuman, cukup geprek 1 ruas jari jahe atau kunyit, seduh dengan air panas. Hindari konsumsi suplemen dosis tinggi tanpa anjuran dokter. Kacang tanah dan kacang mete jadikan sebagai camilan sehat. Cukup 1 genggam tangan per hari sekitar 20-30 gram. Pilih yang dipanggang tanpa garam berlebih, bukan yang digoreng ubi. Jalar bisa menjadi pengganti nasi sesekali. Satu porsi cukup 1 buah ubi ukuran sedang sekitar 150-200 gram. Cara terbaik adalah direbus atau dikukus untuk menjaga nutrisinya. Daun kelor, Anda bisa menambahkannya ke dalam sayur bening, sup, atau bahkan ditumis. Cukup 1 mangkuk kecil setiap kali masak. Daun kelor juga bisa dikeringkan dan dijadikan teh penting bagi bapak atau ibu yang memiliki kondisi medis tertentu, seperti penyakit ginjal atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah sanggot penting. Untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Anda sebelum rutin mengonsumsi makanan-makanan ini dalam jumlah banyak. Jadi, Bapak dan Ibu, mari kita simpulkan perjalanan kita hari ini. Pertama, kita telah belajar bahwa proses penuaan bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Kecepatan tubuh kita rusak atau tetap awet muda sangat dipengaruhi oleh apa yang kita masukkan ke dalamnya setiap hari. Makanan adalah kuncinya. Kedua, kita telah mengidentifikasi 7 makanan super lokal yang terjangkau namun memiliki kekuatan luar biasa. Ikan kembung, tempe dan tahu, jahe, kacang-kacangan, ubi jalar, kunyit, dan daun kelor. Masing-masing memiliki senjata unik untuk melawan peradangan, memperbaiki sel, menguatkan tulang, dan menjaga fungsi organ tubuh kita. Ketiga, ingatlah kisah Pak Santoso. Perubahan kecil dan konsisten pada pola makan dapat memberikan dampak yang luar biasa pada kualitas hidup kita. Ini bukan tentang diet ketat yang menyiksa, tetapi tentang memilih makanan yang membangun dengan bijak. Pada akhirnya, kesehatan dan vitalitas di usia senja adalah sebuah pilihan. Pilihan yang kita buat di meja makan setiap hari. Meleladari. Hari ini, pilih 1 atau 2 makanan dari daftar tadi, dan masukkan ke dalam menu Anda secara rutin. Rasakan sendiri perbedaannya. Bagaimana Ibu dan Bapak?
Apakah Anda sudah sering mengonsumsi makanan-makanan yang kita bahas tadi? Atau Anda baru sadar akan manfaatnya setelah menonton video ini? Coba ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk secara sadar mulai menghindari kebiasaan buruk yang merusak tubuh, seperti terlalu banyak mengonsumsi gula, garam, dan makanan olahan yang miskin gizi. Gantilah camilan tidak sehat Anda dengan kacang-kacangan atau buah, dan gantilah minuman manis dengan teh jahe atau air putih. Terakhir, jika Anda merasa informasi ini sangat bermanfaat, jangan simpan sendiri. Ajak sahabat lansia Anda yang lain untuk mendapatkan manfaatnya. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau grup komunitas Anda. Mari kita bersama-sama menciptakan komunitas lansia yang sehat, kuat, dan bahagia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.